Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Next Policy Talks episode ke-9, podcast yang membahas berbagai topik terkait kebijakan publik. Nama saya Sofi, bersama saya di sini ada Pak Fitra Faisal Hastiadi selaku co-founder dari Next Policy. Bagaimana kabarnya Pak Fitra? Baik, alhamdulillah Sofi. Alhamdulillah. Oke, jadi Gimana mau tanya apa sekarang? iya, jadi podcast kali ini tuh terkait pinjaman online dan judi online di Indonesia gitu Pak. Nah, jadi berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK, jumlah outstanding pinjaman online ini yang macet di Indonesia meningkat drastis gitu, mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Di sisi lain, PPATK juga melakukan publikasi terkait dengan judi online di Indonesia yang transaksinya mencapai 104 triliun rupiah. Apakah menurut Pak Fitra terdapat hubungan antara peningkatan transaksi judi online ini dengan naiknya tingkat gagal bayar pinjaman online? Ya, pertama mungkin kita lihat dulu dari tren pinjaman online ya. Nah, kalau kita lihat trennya ini kan mulai naik itu semenjak pandemi. Dan kita lihat semenjak pandemi itu yang terjadi adalah banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dan kalaupun mereka mendapatkan pekerjaannya lagi, itu level income-nya tidak setinggi yang sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat di tahun 2020, 2021 itu bahkan ada peningkatan 800.000 micro entrepreneur. Ya. Artinya sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, ya mereka mampu muddle through lah, bisa coping dengan kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi yang lain ternyata ya itu adalah cara survival mechanism-nya mereka aja gitu kan, karena di dalam terminologi pengangguran kan artinya orang yang tidak bekerja, unemployment. Nah, tapi juga ada yang disebut sebagai mampu untuk menganggur dan tidak mampu untuk menganggur. Gitu. Jadi ada orang yang kehilangan pekerjaannya dan dia tidak mampu untuk menganggur karena dia harus kemudian menghidupi keluarganya, sehingga dia harus at all cost harus mencari kerja lagi, meskipun mungkin taraf kelayakannya tidak akan sebesar yang sebelumnya. Tapi ada juga kategori orang yang dia mampu untuk menganggur. Ya. Jadi ketika kehilangan pekerjaan selama pandemi, mereka masih ada support systemnya, seperti misalnya keluarganya dari kelompok menengah, ya sehingga mereka ya nggak masalah untuk kehilangan pekerjaan. Nah, mayoritas masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan income, ini kan harus agak sulit untuk adaptasi ya. Jadi kebutuhan hidup sebelumnya dibandingkan dengan kemudian pekerjaan yang mereka terima selama pandemi atau kemudian ketika mereka kehilangan pekerjaan, artinya kan itu ada gap gitu kan. Dan untuk mengisi gapnya itu bagaimana caranya? Nah, kebetulan juga di saat yang bersamaan di masa pandemi ini mulai ramai digitalisasi, gitu kan. Jadi kalau kita melihat trennya, bahkan ada banyak yang menyebut bahwa pandemi ini mempercepat future of works. Future of works itu yang juga salah satu ditandai oleh keterlibatan digital yang semakin signifikan, gitu kan. Jadi ada inklusi digital yang semakin penetratif di masyarakat secara umum, gitu kan. Dan kita bisa lihat juga ya dalam konteks inklusi, digital inclusion dan juga inklusi keuangan ini sangat bagus sebenarnya. Cuma itu tidak diikuti dengan literasi yang memadai. Sehingga kalau kita lihat dari sisi penetrasinya, tapi literasinya stagnan. Ini juga yang menjadi permasalahan dari OJK. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka kemudian terjebak gitu ya dan terperangkap dengan keadaan karena kebutuhan hidup mereka semakin meningkat ya, dan kemudian di sisi yang lain income mereka terbatas, harus ada mekanisme untuk menutupi semua itu. Nah, caranya gimana ya? Dan kalau kita lihat selama pandemi itu ya, ketika mereka mengalami kesulitan, ternyata banyak yang bermunculan tuh peer-to-peer lending yang biasa kita sebut sebagai pinjol. Nah, tren pinjol ini kan berbeda dengan perbankan pada umumnya ya. Kalau kita lihat perbankan, kalau misalnya kita butuh pendanaan misalnya, itu kan agak susah ya, karena mereka harus ada tahapan-tahapannya, harus ada pengawasan, harus ada checking dan seterusnya. Tapi kalau untuk pinjaman online ini kan relatif lebih mudah ya, lebih mudah cairnya ya, cuma berbekal KTP aja kadang-kadang udah bisa mencairkan dana gitu kan. Makanya ini sangat penetratif gitu kan. Nah, cuma masalahnya kalau kita lihat juga dari tren dana pihak ketiga ya, jadi di perbankan itu ada yang disebut sebagai dana pihak ketiga ya, orang-orang tabungannya gitu ya masuk ke perbankan, ke sistem perbankan.
Nah ini ada suatu fenomena yang menarik juga selama pandemi. Yang tren 2 miliar ke atas, akun yang punya 2 miliar ke atas, 2 miliar ke atas ya kan akunnya, itu trennya meningkat ininya, jumlahnya. Sementara yang di bawah 100 juta itu turun, jadi ada K-shape growth. Nah mayoritas yang kemudian mengalami penderitaan itu adalah yang di bawah 100 juta ini. Karena mereka istilahnya mantap makan tabungan ya. Mereka income-nya mungkin sekarang udah berkurang atau mereka sekarang selama pandemi sedang mencari pekerjaan, maka mereka harus menambal tuh kebutuhan income-nya. Salah satunya dengan cara ya tadi menguras tabungannya. Nah, ketika tabungan ini tidak cukup, maka mereka harus ada mekanisme lain. Salah satunya adalah ya ini kan iklannya sudah masif sekali ya selama pandemi juga orang kan rebahan gitu kan. Nyari info kerjaan segala macam. Ketika nyari info pekerjaan, nyari di Google, nyari di YouTube atau nyari di sosial media, itu selalu ada iklan itu kan, iklan pinjaman online. Nah, awalnya mungkin mereka nggak tertarik, tapi lama-lama kan ada semacam pesan subliminal ke mereka. Apalagi mereka yang kecenderungannya terdesak dan di saat yang bersamaan juga illiterate secara keuangan. Illiterate secara keuangan ini tidak mesti mereka berpendidikan menengah ke bawah, ya enggak juga ya. Bahkan yang level mahasiswa juga banyak yang illiterate dalam konteks ini. Nah, jadi dengan segala kombinasi itu makanya mereka meningkat gitu ya aktivitas pinjaman online. Nah, permasalahannya adalah ketika itu tidak diikuti dengan literasi, mereka cuma melihat misalnya suku bunganya cuma sekian gitu kan. Padahal yang ditayangkan di iklan atau di mekanisme promosinya itu misalnya bunganya bunga harian. Bunga harian kan kesannya kecil ya. Tapi kalau dihitung bulanan itu bisa di atas bunga yang dipinjam dari bank misalnya. Jadi kan akhirnya mereka sangat terbebani. Nggak cuma bunga, bahkan ada fee lain ya. Kalau kita lihat kemarin yang sempat viral, ada pinjaman online yang pinjam 3 juta, tapi dia harus ngembalikan 3 juta plus 3 juta, 2 kali lipatnya, bahkan bisa lebih. Gitu. Karena ini ada sebenarnya bukan mereka berbohong ya, enggak, tapi ada hal yang seharusnya mereka sampaikan dalam konteks ini. Pinjaman online harus disampaikan pertama dari sisi rate-nya, bunganya itu harus dijelaskan bahwa ini bunga harian, meskipun ya mungkin mereka menjelaskan tapi tidak secara detail karena orang kan cenderung ngelihat ini bunganya ini dibandingkan dengan perbankan yang biasanya kan rate-nya satuannya adalah per tahun. Ya artinya kan kalau dibandingkan ya kesannya lebih kecil. Yang ini 0,5% atau 1%. Yang bunga perbankan misalnya 7%, 8%, mending saya ngambil ini. Tapi yang dia nggak tahu itu harian. Kalau harian berarti kan dalam 1 bulan bisa 30%. Belum lagi ditambah tadi yang lain-lain sehingga meningkat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika tabungan mereka tuh nggak ada mekanisme untuk membayar itu karena pertama pekerjaan mereka nggak cukup, nggak memadai, artinya dia melakukan berikutnya itu di jangka menengahnya setelah dia pinjam, terus dia nggak mampu bayar, dia pinjam lagi. Ya, karena kan gampang kan, dari pinjaman online satu ke pinjaman online yang lain kan nggak ada yang ngecek. Siapa yang mau ngecek? Kalau di perbankan ada BI checking, mereka siapa yang mau ngecek? Gitu kan? Nah itu akhirnya mereka terjebak gitu ya, terlilit utang, ya akhirnya menjadi masalah gitu kan. Nah, not necessarily mereka kemudian masuk ke judi online, itu sebenarnya korelasinya nggak begitu signifikan gitu ya. Ada faktor-faktor lain ya, karena belum tentu yang ini terjebak di sini kemudian dia akan melakukan judi online juga. Meskipun ada juga tren yang seperti itu ketika mereka sudah sangat terjebak, mereka memikirkan peluang lain sehingga akhirnya terjebak juga. Tapi itu harus dibuktikan sebenarnya korelasinya tidak terlalu signifikan. Ya. Nah itu yang memang karena kebutuhan. Ya. Ada juga karena leisure, gitu ya, dari pinjaman online ini. Leisure, kalau yang satu bergerak dari sisi kebutuhan, ya kayak saya pernah juga melihat ada ibu-ibu waktu itu kita wawancarai, dia terjebak pinjaman online. Kenapa dia terjebak pinjaman online? Karena memang kebutuhannya juga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada temuan anekdotal yang sesuai dengan temuan empiris secara makronya, gitu kan. Jadi ibu-ibu ini ketika masa pandemi itu kan anaknya harus ikut sekolah online, kan sekolahnya online kan nggak bisa fisik, gitu kan. Nah mungkin kalau kita yang di kota-kota besar itu mungkin nggak masalah gitu, apalagi yang kelompok menengah ke atas yang anak-anaknya itu kalau di sekolah swasta
itu kan ya udah full gadget dan segala macam, itu bukan masalah. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu ini yang di sekolah negeri anaknya yang tidak terbiasa menggunakan gadget dan ketika ada pandemi harus kemudian full online. Kalau nggak online mereka nggak dapat pelajarannya, artinya at all cost si ibu ini harus memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anaknya. Caranya gimana? Mereka nggak punya gadget, akhirnya apa? Beli. Nah, pas beli gadget itu nggak punya duit, duitnya dari mana? Pinjam, gitu kan? Nah, ini banyak juga yang seperti itu. Jadi bergerak berdasarkan kebutuhan dan saya diceritakan bahwa si ibu ini akhirnya didatengin debt collector karena gagal bayar gitu kan? Ya, bagaimana ini kebutuhan kan? Berarti kan ini sebenarnya juga seharusnya ada intervensi pemerintah dalam hal ini kalau dalam konteks pendidikan. Seharusnya kalau misalnya memang di full online ya dikasih lah gratis gitu kan. Pemerintah harus extra effort untuk itu misalnya. Ini kan untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Ini kalau kita bicara yang satu tipe, yaitu tipe kebutuhan. Tipe yang kedua adalah ya sebenarnya masih masuk kategori kebutuhan, tapi yang satu kebutuhan dasar, yang satu lagi adalah kebutuhan leisure, tertiary. Nah, yang kebutuhan leisure ini seperti apa? Nah, mayoritas yang misalnya mungkin dia belum berkeluarga, mayoritas Gen X, bukan Gen X ya, Gen Y, Gen Z gitu ya, itu yang melihat atau ingin mengikuti gaya hidup teman-temannya juga gitu kan, mau traveling atau mau kongko-kongko segala macam gitu kan, mau beli gadget, padahal dia nggak butuh ya, butuhnya ya sebenarnya masuk kategori kebutuhan, tapi kebutuhan yang tidak prioritas gitu kan. Nah, itu kan juga masuknya kategori illiterate, mereka tidak mampu untuk mengkategorikan mana yang prioritas mana yang tidak. Tapi ketika leisure itu sangat dominan, pada akhirnya mereka harus mengikuti gaya hidup itu, tapi mereka income-nya nggak cukup. Sebenarnya income mereka termasuk kelompok menengah ke atas ya. Jadi mungkin di atas 5 juta. Tapi gaya hidup mereka jauh lebih tinggi dari itu. Bukan bayangin aja kalau mau ke Grey Coffee, itu kan satu cangkir bisa 25 sampai 30 ribu. Kecuali ke Grey Kopi Kenangan atau Kore, ya tolong nanti sponsori Kore Kopi Kenangan. Nah, itu rata-rata kan ini ya, mahal sekali ya untuk memenuhi gaya hidup itu. Akhirnya mereka untuk memenuhi gap antara leisure atau gaya hidup itu dengan income mereka, ya pinjaman. Nah, masalahnya mereka nggak mampu ngukur. Dan ketika mereka nggak mampu ngukur, maka kecenderungan gagal bayar juga tinggi. Nah, akhirnya banyak juga yang melihat bahwa ini kan sektor ini masuknya buy now, pay later. Ya, pinjam online juga masuk dalam kategori buy now, pay later, itu masuk dalam ekosistem yang sama. Banyak yang juga melihat ini sektor yang sebenarnya tidak sustainable, gitu ya. Kalau misalnya mau bicara peer-to-peer lending, kebanyakan yang menggunakan itu, mayoritas itu berasal dari kelompok yang menengah ke bawah atau kelompok yang menengah yang illiterate. Nah, akhirnya apa? Kecenderungan gagal bayarnya tinggi. Nah, sehingga itu sebenarnya kalau bicara dari sisi kesinambungan bisnis itu juga nggak sustainable. Oke. Ini menyambung sedikit terkait yang kredit konsumtif yang buy now pay later tadi ya Pak. Jadi ini juga ada di statistiknya OJK, disebutkan bahwa di grafiknya itu terlihat bahwa pinjaman konsumtif itu meningkat tapi produktifnya tuh justru turun gitu. Nah, menurut Pak Fitra dampaknya apa Pak terhadap perekonomian? Ya, jadi itu sebenarnya searah dengan kalau tren pinjaman perbankan secara umum ya. Kita juga masih melihat yang konsumsi itu juga sebenarnya cukup dominan dibanding yang produktif. Jadi sebenarnya sejalan gitu ya. Tapi ketika kita tidak kemudian mengubah proporsi itu, baik yang berada di perbankan maupun yang berada di fintech peer-to-peer, yang terjadi adalah semakin memperbesar tren konsumsi ya terhadap pertumbuhan ekonomi, yang sebenarnya itu fine-fine aja karena kan pertumbuhan ekonomi kita kan paling banyak ditopang oleh sektor konsumsi di atas 50% ya, 52 sampai 55%. Jadi kalau kemarin pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga baru diumumkan 4,94% ya. Pertumbuhan konsumsi itu 5,06%, itu di atas pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita lihat tarik dari garis yang sebelumnya, garis historical, itu konsumsi masih sangat dominan gitu kan. Sehingga sebenarnya kalau dalam konteks itu, ya itu bisa meleverage pertumbuhan ekonomi juga. Cuma masalahnya kan kita juga harus mendiversifikasi. Ya, mendiversifikasi
variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, tidak hanya berdasarkan konsumsi, ya. Sehingga kalau misalnya dia lebih terdiversifikasi, maka kalau ada shock atau ada guncangan ekonomi, ya kita bisa relatif lebih ada buffernya, lebih ada penyangganya, gitu kan. Nah, makanya seharusnya memang ke depan juga perlu diperhatikan untuk menginsentify sektor-sektor yang jauh lebih produktif, karena itu dampak pengungkitnya untuk perekonomian itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumsi saja. Oke. Tadi juga menyambung kata-kata Pak Fitra yang terkait bunga pinjaman yang lumayan tinggi gitu di Indonesia. Jadi di Indonesia ini bunga pinjaman peer-to-peer lending ini diregulasi oleh AFPI. Jadi OJK sebenarnya tidak punya peran untuk meregulasi bunga pinjaman, dan bunganya itu ditetapkan sebesar 0,4% per hari, dan hitungannya setahun itu bisa 144% gitu Pak Fitra. Sedangkan di bank itu hanya 18% per tahun. Nah, hal ini kan sedangkan di peer-to-peer lending itu sendiri rata-rata peminjamnya adalah orang-orang yang tidak terliterasi seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Pak Fitra terkait hal tersebut? Ya, pertama memang perlu ada batas atas ya. Karena kalau nggak ada batas atasnya itu nanti akan ada semacam rate war ya. Entah itu batas atas ataupun batas. Kalau batas bawah mungkin ya mungkin enggak ya, tapi mereka yang sekarang jadi masalah kan kalau bunganya ketinggian ya. Meskipun juga memungkinkan juga kalau misalnya mereka melakukan rate war untuk menangkap jumlah demand yang ada di market dengan menurunkan suku bunganya, itu bisa juga, tapi mereka kan belum meregulasi itu. Yang meregulasi adalah di cap paling atasnya ya. Maksimal 0,4%, nggak boleh lebih dari itu. Nah, tapi anyway itu juga sudah lebih tinggi kan daripada rata-rata perbankan. Kenapa? Ya wajar, karena faktor resikonya lebih tinggi, gitu kan? Karena faktor resiko yang lebih tinggi itu kan, makanya mereka kan untuk apa ya, menarik. Kalau di perbankan itu ada dana pihak ketiga, ya. Kita kan mau rata-rata kan konsumen atau nasabah kalau mau ke bank itu kan ngelihat nih misalnya, suku bunganya berapa nih? Ya kalau misalnya yang konvensional atau kalau yang syariah, nisbah bagi hasilnya berapa? Tetap aja kan dilihat itu, what's in it for me ketika saya naruh di sini, gitu kan? Karena itu kan adalah rational choice, rational economic agent, dia pasti akan response to insentif. Insentif mereka untuk menaruh duitnya apa? Entah itu return atau bagi hasil, gitu kan? Nah, sama juga, ini kan si peer-to-peer ini kan peer-to-peer. Kan peer to the other end, dan kita punya peer lagi di end yang satu lagi, gitu kan. Artinya yang naruh duitnya di situ untuk kemudian multiplikasi keuntungannya. Dan mereka kan harus dikasih insentif. Insentifnya apa? Ya satu itu return, gitu kan. Makanya karena ini relatif beresiko, ya maka returnnya memang harus tinggi, gitu. Tapi kita juga harus paham bahwa high risk high return. Ya returnnya kemungkinan tinggi buat si investor atau si kalau di perbankan kan nasabah depositor, gitu kan. Ini juga ada peer to peer, berarti si investornya yang ngasih uangnya, ya kan, melalui mekanisme peer to peer lending itu mereka juga mengharapkan return yang tinggi. Tapi masalahnya even untuk yang ngasih uangnya untuk dikelola itu juga kadang-kadang atau banyak juga yang nggak paham profil risiko dari menaruh duitnya di situ. Kan ini kan kita tadi lebih banyak bicara orang yang nggak tahu resiko ketika meminjam. Tapi ada juga orang yang nggak tahu resiko ketika meminjamkan. Nah, ini juga jadi masalah, karena kalau kita lihat ya di sosial media, banyak ya juga yang dari investor yang meminjamkan ini itu yang marah-marah pada platform peer-to-peer ya. Padahal itu kan bukan salah peer-to-peernya. Mereka sebenarnya juga seharusnya sudah ngasih profil risikonya, gitu kan. High risk high return. Yang mau dilihat kebanyakan ya orang-orang ini adalah ya return tinggi, cuma itu aja, tapi mereka nggak paham. Again, mereka illiterate. Dan ketika ada gagal bayar, mereka kan juga terhambat, gitu kan, potensi returnnya. Nah, ini juga sebenarnya juga harus menjadi perhatian ya. Tapi anyway, kenapa itu tinggi? Karena profil resikonya tinggi, makanya untuk bisa kemudian mengambil dana yang digunakan untuk dipinjamkan, ya itu kan harus ada insentifnya. Kira-kira perlu ada pengetatan nggak ya Pak? Pengetatan dari apa nih? Untuk nasabah yang mau meminjam untuk mencegah gagal bayar. Mungkin bukan pengetatan ya. Kalau kita bicara pengetatan itu artinya kan selama ini yang jadi masalah itu adalah financial inclusion ya. Banyak UMKM, banyak orang-orang yang tidak dapat akses dana perbankan
dan mereka nggak punya alternatif. Tapi ini sebenarnya menaruhkan alternatif itu kan, peer to peer. Sebenarnya kalau kita bicara peer to peer kepada hubungan dengan UMKM, ini sebenarnya lebih sangat-sangat baik gitu kan. Kalau kita bicara tadi yang investasi yang produktif, kan UMKM juga biasanya juga menggunakan itu untuk investasi dan seterusnya. Dan rata-rata dari UMKM itu mereka tidak dapat atau sulit sekali mendapatkan pendanaan dari perbankan ya. Jadi kita juga harus memperhatikan kondisi financial inclusion-nya. Jadi pada saat yang bersamaan mungkin bukan pengetatan tapi mekanisme kontrolnya. Jadi misalnya kalau sebelumnya cuma berbekal KTP tapi juga mungkin bisa dikasih semacam syarat yang lain seperti misalnya histori laporan keuangan gitu kan. Nah, histori laporan keuangan ini memang kalau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu mungkin UMKM ini ketika diminta itu juga punya masalah karena mereka nggak mampu untuk mengkonsolidasi laporan keuangannya. Tapi sekarang ya kalau UMKM yang sudah misalnya menggunakan KRIS, menggunakan QR payment, GoPay apa segala macam, itu kan ada reportnya yang dibuat bukan sama dia tapi sama aplikator kan. Dibuat bisa diminta bulanan, bisa diminta mingguan. Dan itu kan bisa diajukan ke perbankan atau ke peer to peer menjadi semacam riwayat historis gitu kan. Dan sehingga itu bisa jadi mereka bisa tahu nih profil resikonya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dilakukan juga. Dan satu lagi yang juga perlu dilakukan adalah tingkat literasinya harus ditingkatkan gitu ya. Jadi kita jangan sampai kemudian financial inclusion ini yang semakin inklusif, semakin masuk ke masyarakat menengah ke bawah itu dihentikan, nggak juga itu tapi di sisi yang lain ya literasi tingkat literasinya juga harus ditingkatkan dan juga mekanisme kontrolnya juga harus dibuat lebih clear gitu. Yep. Oke, jadi selain yang pinjaman online legal itu kan ada juga pinjaman online ilegal Pak yang bunganya tuh mungkin bisa lebih dari 0,4% tadi. Juga ada judi online gitu yang selama ini pemerintah tuh udah coba down lewat Kominfo tapi tidak pernah berhasil gitu. Nah, menurut Bapak, faktor apa yang memicu pinjaman online ilegal dan situs judi online ini sangat sulit ditangani oleh pemerintah? Ya, karena pasarnya terbuka gitu kan. Jadi karena di mana-mana kan kalau mereka kenapa sih ada? Ya karena demand-nya exist gitu ya. Nah, permasalahannya adalah sekarang ini kenapa mereka tidak bisa diatur. Nah, ini yang harus kemudian kita perketat lagi ya. Dalam konteks itu ya pengetatannya lebih di situ. Yang mana yang legal, mana yang ilegal itu harus dibuat lebih ketat ya, terus lebih punitif, arti lebih punitif. Jadi penegakan peraturannya itu harus lebih konkret gitu ya, supaya nanti yang begini-begini bisa hilang. Tapi kita tidak bisa 100% menghilangkan, pasti itu mereka selalu ada ya. Tapi setidak-tidaknya ya misalnya lewat kalau kita lihat ada iklan dari sosial media dan macam-macam itu kan juga harus ditertibkan gitu. Kadang-kadang mereka juga muncul dari situ. Nah, ini yang juga harus ditertibkan minimal dari situ aja kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Iya, betul. Oke, Pak Fitra. Ini saya meminta rekomendasi gitu ya dari Pak Fitra, mungkin berdasarkan kondisi ekosistem keuangan digital di mana masih terdapat keuangan ilegal, lembaga keuangan ilegal serta situs judi online, apakah rekomendasi kebijakan Pak Fitra untuk mengatasi hal tersebut bagi pemerintah Indonesia? Ya, sekali lagi kalau dalam dari sisi hilirnya ya, maksudnya sudah ke interaksi masyarakat dengan pinjaman online dan judi online itu berarti kan kita juga bicara perbaikan ya dari sisi bagaimana mereka bisa lebih literate tadi ya. Jadi peningkatan literasi itu penting. Tapi juga yang menjadi masalah dari hulunya, apa sih? Mereka kan pekerjaannya nggak layak. Terus yang kedua, ya jadi kalau kita lihat ya di data ya, top of mind masyarakat Indonesia itu ada 2, jobs and prices, ya, pekerjaan dan juga harga-harga. Nah, kenapa seperti itu? Ya, padahal kalau kita lihat misalnya angka unemployment rate turun, ya, terus harga-harga misalnya dari sisi inflasi juga sebenarnya nggak terlalu tinggi juga ya, moderat lah ya, antara 3-4%. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kita termasuk yang paling rendah gitu. Nah, tapi kenapa ini menjadi masalah? Kenapa itu masih menjadi concern bagi masyarakat Indonesia gitu ya, terutama yang kelompok yang menengah ke bawah. Memang pekerjaan seakan-akan kalau kita bicara unemployment rate memang menurun. Tapi juga harus diperhatikan tadi ya, ada kategori decent jobs dan ada yang undecent jobs.
yang tidak decent gitu. Berarti kalau tidak decent berarti paymentnya juga tidak decent juga. Nah, tapi mereka melakukan itu kenapa? Karena ya itu tadi, mereka nggak mampu untuk menganggur. Akhirnya at all cost mereka harus menganggur. Kalau kita lihat dari struktur pendidikan misalnya, itu yang banyak yang menganggur itu justru yang kategorinya pendidikan menengah dan tinggi, bukan yang pendidikan menengah ke bawah. Kenapa? Karena yang menengah ke bawah ini mereka tidak mampu untuk menganggur. Nah, ketika dicatat mereka kan menjadi bekerja gitu atau employed. Dan kalau dihitung berarti mereka menurunkan porsi angka pengangguran kan. Unemployment rate-nya rendah. Nah, tapi kenapa kemudian jobs itu masih menjadi perhatian buat mereka? Ya karena ya itu tadi, income-nya tidak cukup gitu kan. Dan itu berkorelasi dengan harga misalnya. Si harga-harga ini naiknya nggak seberapa. Tapi karena laju income mereka tidak setinggi kenaikan harga, makanya mereka masih melihat, oh harga-harga mahal dan saya butuh pekerjaan yang lebih layak gitu. Jadi itu ininya, hulunya. Jadi harus diselesaikan di sininya dulu. Karena kalau ini diselesaikan, ya mungkin mereka tidak akan demand terhadap pinjaman online itu tidak akan terlalu tinggi, gitu kan. Nah kalau misalnya seperti itu jadi lebih komprehensif ininya, solusinya. Ya, oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti salah satu faktor utama yang menyebabkan gagal bayar pinjaman online itu adalah dari kebutuhan dan leisure ya Pak. Iya, dua-duanya sebenarnya kategori kebutuhan ya, kebutuhan dasar dan ada kebutuhan yang tersier. Tapi ya tapi yang satu sebenarnya dua-duanya juga dipicu oleh illiteracy ya, dan ya artinya ya dia punya solusi yang berbeda tuh. Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi solusinya dari hulunya, meskipun tadi kalau dalam konteks yang hilirnya tetap literacy rate itu adalah salah satu solusinya juga. Tapi untuk khusus yang menengah ya, kelompok-kelompok menengah ini yang kemudian untuk memenuhi leisure-nya ini, itu solusinya bukan dengan cara memperbaiki tadi konteks jobs and prices. Jobs mereka mungkin sudah aman, sudah layak gitu ya. Tapi literacy rate mereka mungkin masih kurang. Nah dalam hal itu mungkin yang diperbaiki dalam konteks ini ya mereka ya literasinya fokus ke sana. Oke, baik Pak Fitra, terima kasih atas perbincangan hari ini. Saya mencoba merangkum sedikit perbincangan hari ini. Jadi yang pertama, pinjaman online ini memiliki beberapa faktor kenapa banyak masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah karena tingginya tingkat pengangguran dan juga masyarakat banyak yang membutuhkan hal ini untuk kebutuhan tersier seperti itu. Nah, ketika keduanya tidak bisa diimbangkan dengan pendapatan yang layak, maka gagal bayar itu akan muncul terus-menerus seperti itu. Dan memang kita harus mengatasi masalah hulunya dulu supaya pinjaman online ini khususnya yang konsumtif tidak marak gitu dan tidak menyebabkan gagal bayar dan menyebabkan kerugian tentunya. Oke, sekian dari kami. Tunggu sebentar, tapi buat yang judi online ya judi online sebenarnya solusi juga sama. Karena kan gini ya, judi online itu kan gimana, orang tuh kalau misalnya ngerti yang namanya judi online itu kan algoritma kan diset sama bandarnya ya kan. Jadi kan kan ada judi yang tradisional yang misalnya judi di tempat fisik gitu ya, ada judi yang di aktivitas non fisik. Yang judi di fisik aja itu bisa diatur ya kan. Nah, saya waktu di Jepang itu kan banyak tuh pachinko slot, itu banyak tuh yang biasanya nih kan mereka ada CCTV itu seorang masuk, kalau dia newbie biasanya dikasih tuh menang-menang terus. Nah akhirnya tapi habis itu dikontrol itunya. Bayangkan ya, itu yang di tempat fisik. Nah, apalagi yang non fisik kan tinggal gampang, tinggal di set aja algoritmanya, probabilitas menangnya berapa persen, segala macam. Atau kalau misalnya dia sudah terlalu sering menang, itu akan dikurangin lagi itu ini settingannya dan seterusnya. Dan artinya apa? Orang yang terjebak di situ adalah orang yang terjebak ketidak informasian gitu atau illiterasi gitu kan. Dan balik lagi ke situ. Iya, berarti masalah utamanya sebenarnya ada di tingkat literasinya rendah ya Pak. Kalau judi online sendiri kan sebenarnya mereka tuh ada faktor memenuhi kebutuhan juga nggak sih Pak? Ada juga karena mereka udah mentok sana-sana terus dengan dikasih tahu teman-temannya, oh ini bisa dapat nih untung gitu kan, dan akhirnya mereka terjebak juga di situ. Meskipun kalau kita lihat dari sisi korelasinya mungkin tadi ya, apakah gagal bayar pinjaman online itu akan memicu judi online? Nggak juga. Tapi bisa juga ya, itu juga ada beberapa contoh anekdotal yang menunjukkan itu.
Jadi kita tutup ya Pak. Ya, silakan. Jadi begitu kurang lebihnya dari saya dan Pak Fitra Faisal Hasyadi. Terima kasih kepada Pak Fitra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.